Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Hani. Di sini saya akan membimbing teman-teman dalam pelaksanaan CBT PBSB di tahun 2023 ini. Sebelumnya, selamat bagi teman-teman yang berhasil lolos pada tahap administrasi dan melanjutkan di tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, melakukan tes berbasis elektronik yang didaftar oleh para santri yang memilih jalur reguler. Oke, apa itu CBT? Pasti teman-teman tidak asing ya. CBT itu computer based test yang merupakan tes yang diselenggarakan dengan menggunakan komputer sebagai pendukung pelaksanaan seleksi ujian PBSB ini. Jadi nanti teman-teman akan menggunakan sistem ini ketika melaksanakan ujian di tahap kedua. Untuk alur CBT PBSB ini, yang pertama itu install CBT-nya. Nanti akan saya arahkan teman-teman untuk menginstal CBT-nya, kemudian login sesuai dengan akun yang tertera pada kartu ujian. Sudah cek semuanya ya? Di kartu ujian itu pastikan sudah ada nomor akun, password, dan token. Kemudian di kartu peserta itu setelah dimasukkan ke aplikasi CBT, maka berhasil login. Setelah berhasil login, teman-teman bisa memulai ujiannya. Ujiannya ini dibuka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, ketika semua soal sudah diisi dan teman-teman yakin untuk menyelesaikan ujian, teman-teman bisa menyelesaikan ujian dengan mengklik nanti di nomor terakhir pada CBT, klik selesai ujian. Nah, untuk jadwal ujian CBT-nya ini, teman-teman, untuk uji coba CBT ini bisa dilakukan pada hari ini dari jam 9 sampai jam 23.59. Jadi, teman-teman bisa mencoba aplikasinya setelah bimbingan teknis ini selesai gitu. Kemudian untuk jadwal ujian yang sebenarnya itu, yang pertama itu bahasa dan kepesantrenan, dimulai pukul 8 sampai pukul 9. Kemudian TPA atau tes potensi akademik dimulai pukul 10 sampai 11 WIB. Kemudian kemampuan bidang studi dimulai dari pukul 12 sampai 13 WIB. Nah, apa saja yang diujikan nanti? Untuk bahasa dan kepesantrenan itu diujikan oleh semua peserta. Kemudian untuk tes potensi akademik juga sama seperti bahasa dan kepesantrenan, yaitu diikuti oleh semua peserta. Untuk materi ujian kemampuan bidang ini sesuai dengan prodi yang dipilih. Kalau misalnya S1 itu termasuk saintek, sosum, atau agama, kemudian untuk S2-nya itu berdasarkan prodi yang dipilih. Misalnya santri ada yang daftar di informatika, berarti tes kemampuan bidangnya itu informatika, seperti itu. Lanjut ke materi bahasa dan kepesantrenan ini, ada dibagi beberapa materi ya teman-teman. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kepesantrenan. Untuk total jumlah soalnya itu ada 60 soal di bahasa dan kepesantrenan, dan setiap materi bahasa Indonesia sampai dengan kepesantrenan itu sebanyak 15 soal. Jadi per materi itu 15 soal dengan total 60 soal. Waktu pengerjaannya itu 60 menit. Untuk tes potensi akademik TPA itu materinya bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Untuk potensi TPA skip saja, itu ada sosum, saintek, dan keagamaan. Nah, untuk MIPA dan saintek itu ada biologi, kimia, fisika, dan matematika IPA dengan waktu pengerjaannya 60 menit.
Untuk total soalnya itu ada 60 soal dan setiap materi itu sebanyak 15 soal. Dari biologi, kimia, fisika, matematika, IPA itu totalnya 60 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Untuk bidang sosial atau sosial humaniora atau soshum itu ada sosiologi, geografi, ekonomi, dan matematika IPS. Untuk waktu pengerjaannya sama 60 menit. Dan jumlah soalnya itu 60 soal, setiap soal itu sebanyak 15 soal. Setiap materi itu sebanyak 15 soal. Untuk keagamaan itu ada materi akidah akhlak, fikih dan usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk tes kemampuan bidang di keagamaan itu per mata pelajarannya atau per materinya itu sebanyak 12 soal dengan waktu pengerjaan 60 menit. Kemudian ini khusus untuk santri yang memilih jurusan bahasa Arab di UIN Malang. Tes kemampuan bidangnya sebanyak 50 soal dan waktu pengerjaannya itu 60 menit. Untuk S2 disesuaikan dengan prodi masing-masing teman-teman. Ada ilmu falak berarti materinya S2 ilmu falak, berarti materinya itu ilmu falak. Kemudian S2 informatika berarti materinya informatika. Pada tiap-tiap materi ini jumlahnya 40 soal, teman-teman, dan waktu pengerjaannya 60 menit. Ini khusus untuk S2, seperti itu. Kemudian untuk tes kemampuan bidang di Mahat Ali, jika teman-teman mendaftarkan pada univ atau Mahat Ali ini, ada beberapa materi tes kemampuan bidang seperti tahasus ilmu tafsir yang santrinya memilih MA Asadiyah. Untuk tahasus hadis dan ilmu hadis itu yang memilih Mahat Ali Hashim Asyari. Tahasus fikih dan usul fikih itu jika universitasnya Mahat Ali Kebon Jambu. Tahasus fikih dan usul fikih MA Salafiyah Syafi'iyah. Kemudian tahasus usul fikih itu MA Maslakul Huda. Tahasus sejarah peradaban Islam itu MA Saidu Siddiqiyah. Dengan waktu pengerjaannya itu sama 60 menit. Materi ini jumlahnya 50 soal. Berikut tampilan CBT di komputer dan mobile. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan laptop, komputer, ataupun HP Android. Seperti itu. Hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan selama menjelang ujian itu, yang pertama saat ujian harus jujur dalam ujian tentunya yang harus dilakukan. Peserta harus melakukan persiapan 30 menit sebelum ujian itu sudah siap teman-teman. Kemudian setelah menggunakan CBT, peserta diharapkan untuk logout. Untuk don'ts-nya itu diharapkan santri jujur ya, jadi jangan dilakukan itu tidak jujur dalam ujian. Kemudian telat masuk ujiannya juga, kemudian tidak logout aplikasi. Untuk panduan CBT, download aplikasi SEB di link terkait, kemudian install Safe Exam Browser. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan komputer atau laptop, teman-teman diharap untuk install Safe Exam Browser. Jika teman-teman sudah memiliki Safe Exam Browser, teman-teman bisa langsung saja melewati step ini. Kemudian buka file SEB yang sudah di-download, login menggunakan akun dan password yang diberikan, kemudian mulai mengerjakan soal. Kemudian untuk yang versi mobile, nanti kami kirimkan semua link terkait sosialisasi ini ada di Linktree PBSB Kemenang. Nah, nanti teman-teman bisa download versi mobilenya di link yang sudah disebutkan saya tadi, kemudian install aplikasi CBT PBSB di HP Android,
buka aplikasi CBT PBSB, kemudian login menggunakan akun yang sudah dibagikan, kemudian mengerjakan soal. Lalu di sini saya akan open terkait teman-teman. Jika ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan.